Halo guys, selamat datang di channel gua Omon-Omon Saham. Di video kali ini kita mau ngobrolin saham brand ya guys ya, yang saat ini lagi kena full call auction guys ya. Sekalian kita ngobrol guys ya, full call auction tuh apa guys ya, dan apa kerugiannya buat investor ya guys ya. Sebenarnya full call auction ini tuh menurut Bursa Efek Indonesia dan OJK tujuannya itu sebenarnya untuk melindungi investor guys ya, tetapi investor tuh banyak yang nggak suka guys ya. Nah, sekarang kita coba ngobrolin ya guys ya, kenapa investor itu mungkin nggak suka dengan full call auction gitu loh guys ya. Dan sebenarnya maksud OJK itu atau Bursa Efek itu apa gitu loh guys ya dengan full call auction ini gitu loh guys ya. Memang, dan mungkin terakhir kita sharing-sharing juga ya guys ya, apa yang kita sebaiknya lakukan dengan adanya kebijakan dari Bursa Efek dengan adanya full call auction gitu loh guys ya. Kita mungkin boleh lah guys ya protes-protes, tapi kalau memang dari bursanya tidak menanggapi atau tidak ini guys ya, tidak mengindahkan ya protes-protes kita, ya sudah, kita harus mulai berdamai ya guys ya dengan keadaan. Ya kita harus cari solusinya gitu loh guys ya. Nah, mungkin kita akan bahas di video kali ini gitu loh guys ya, hal-hal tersebut gitu loh guys ya. Oke, mungkin kita mulai dari pengertiannya dulu guys ya. Full call auction ini investor akan melakukan jual beli di harga bid X tertentu yang akan dikumpulkan dan di-matchkan pada selang waktu tertentu hingga harga matchnya ditentukan berdasarkan volume match terbesar ya. Jadi full call auction ini harganya itu ditentukan oleh volume yang terbesar gitu loh guys ya, yang pertemuannya terbesar gitu loh guys ya. Itu menyebabkan juga untuk full call auction ini itu ini guys ya, jadi oleh bursa itu ditutupin gitu loh guys ya, bid dan ask-nya gitu loh guys ya. Ketika bid dan ask-nya ditutupin, ya itu otomatis para trader ya itu agak kebingungan gitu loh guys ya, mungkin untuk menganalisa gitu loh guys ya, karena banyak trader-trader itu yang mengandalkan analisa itu berdasarkan bid dan ask-nya gitu loh guys ya. Jadi kalau kayak saham-saham yang kena FCA ini guys ya, full call auction itu kayak gini guys penampakan dari ininya guys ya, bid dan ask-nya gitu guys ya. Ini punyanya PTBA, itu kita bisa lihat jelas ya guys ya, udah tanggal transaksi hari terakhir kemarin tanggal 31 itu ya guys ya. Yang menawar di 2.500 itu ya volumenya 58 ya guys ya. Terus yang yang ask atau offer ya guys ya, yang jual di 2.510 itu 3.760 lot gitu loh guys ya. Terus ya dan seterusnya ya guys ya. Yang nawar 424 90 sekian, yang pengen jual 2.520 sekian gitu guys ya. Itu jelas gitu loh guys ya. Jadi orang yang nawar sama orang yang jual itu jelas. Kalau di saham yang kena full call auction ini nggak muncul guys, kayak si brand ini contohnya di perdagangan hari 31 Jumat kemarin ya guys ya, itu dia nggak ada bid ask-nya, hanya ask aja dengan average volume 238.548 lot gitu loh guys ya gitu. Jadi disembunyiin guys ya. Jadi penjelasan full call auction itu seperti itu guys ya. Nah, dari bagaimana brand ini bisa terkena full call auction itu seperti ini guys. Jadi harga si brand ini menunjukkan kenaikan harga yang menurut bursa itu tidak wajar gitu loh guys ya. Jadi dari April itu guys ya di 5.000 guys, terus di akhir April itu udah di 7.000, turun sedikit ya, di 23 April tuh naik lagi guys, sampai 30 April itu dia udah di 9.200 guys. Terus Mei itu mulai naik lagi guys, sampai dengan 14 Mei lalu naik tinggi guys. Nah, di tanggal inilah di pucuk inilah
Bursa Efek mulai melakukan suspensi guys ya, di stop guys. Di stop itu maksudnya gini guys ya. Jadi lu jangan pikiran lu tuh buruk terus gitu loh guys ya ke bursa itu. Bursa itu juga pengennya itu melakukan hal yang baik gitu loh guys ya, dengan men-stop dulu gitu loh guys ya, supaya apa? Supaya investor tuh dikasih waktu untuk mikir gitu loh guys ya. Nah, disinilah gitu loh guys ya, gue akan ceritain ke lu, disinilah mulai muncul masalah guys ya. Mulai muncul masalahnya apa guys ya? Karena apa? Mulai muncul masalahnya. Jadi gini guys, ketika suatu saham kena suspensi, itu langsung notasinya dikasih oleh Bursa Efek. Dan ketika dibuka kembali guys ya, saham-saham yang suspensi lebih dari sehari itu, ketika dibuka kembali suspensinya itu, mereka akan diperdagangkan secara full call auction gitu loh guys ya, gitu. Jadi disinilah mungkin para investor merasa sangat dirugikan gitu loh guys ya. Kenapa? Kenapa habis suspensi terus di full call auction gitu loh? Mereka jadi nggak ada kesempatan untuk ini gitu loh guys ya, nggak ada kesempatan untuk apa ya, untuk menjual barang gitu loh guys ya. Mereka yang sudah beli di 11.250 akan sangat kesulitan untuk ini guys, untuk menjual barangnya di harga ini gitu loh guys ya. Karena apa? Karena setelah terkena full call action itu tadi, bid dan ask untuk transaksi itu tidak dimunculkan gitu loh guys ya. Dan dengan berlakunya sistem full call auction itu, maksimum dari auto rejection atas atau ARA-nya itu 10%, terus ARB-nya itu juga 10% guys. Tetapi guys, kalau logikanya ya guys ya, kalau ask dan bidnya itu nggak dimunculin guys, gimana mau ARA guys, gitu loh guys ya. Gimana orang mau HK? Nggak mungkin, nggak, di logika aja nggak mungkin. Gimana caranya HK kalau bid ask-nya itu nggak muncul? Orang-orang jadi kebingungan gitu loh guys ya. Mereka nggak ngerti patokannya itu, ini tuh kira-kira kita harus nawar berapa, kita harus jual berapa, itu juga orang pada nggak ngerti. Jadi kayak, ya kalau istilah Mobile Legends-nya itu jadi buta map gitu loh guys ya. Mapnya itu dikabutin semua gitu loh guys ya. Lu jadi nggak bisa kelihatan gitu guys ya. Jadi akhirnya orang-orang pada bingung, akhirnya ya mereka panik. Setelah panik, mereka langsung ya seadanya aja gitu guys ya. Mereka berusaha keluar ya guys ya, berusaha keluar. Akhirnya yang terjadi adalah mulai dibuka itu guys ya 3 hari berturut-turut ya, 28, 29, 30 ya 29, 30, 31 ya guys ya. Itu ARB terus guys ya. Nah, ini gimana nanti besok ini ya guys ya. Besok Senin ini sepertinya akan ARB lagi guys, masih akan ARB lagi kemungkinan. Kenapa kayak ARB lagi guys ya? Ya mungkin gua nggak tahu sih guys ya. Ini nggak ada yang bisa tahu gitu guys ya. Tapi dia masih kena kebijakan full call auction, mestinya dia masih mungkin akan dilanda kepanikan gitu loh guys ya. Karena juga ini guys ya, dividennya juga kecil gitu loh guys ya untuk brand ini. Nah, dengan adanya contoh si brand ini guys, gue pengen share ke lu gimana caranya, apa yang harus kita lakukan dengan kebijakan full call auction ini gitu guys ya. Kita protes ya guys ya, protes ngamuk ya silahkan, tapi apakah itu akan merubah keputusan bursa untuk menganulir ya kebijakan full call auction? Belum tentu gitu loh guys ya. Lu demo di depan Bursa Efek, lu demo di depan OJK juga belum tentu mereka akan merubah gitu loh guys ya. Nah, sebagai orang yang tidak bisa merubah regulasi, ya kita terpaksa harus melakukan cara lain gitu loh guys ya, gitu guys ya. Bukan berarti gue setuju dengan FCA, gue kagak setuju juga, tapi
minimal ya guys ya, kalau memang sudah tidak bisa dirubah ya kan kita harus cari jalan keluar gitu loh guys ya. Ya gitu guys. Jadi gini guys ya, sebenarnya ini maksud bursa itu baik ya guys ya. Mereka itu tidak mau sampai kita itu ini harganya sampai naik terlalu tinggi gitu loh guys ya. Kalau ini nggak disuspensi gitu guys, itu khawatirnya brand ini bisa sampai 100.000 per lembar guys. Ya kan guys. Sementara harga aslinya itu nggak segitu guys. Harga asli dari brand itu guys, itu tuh untuk harga PBV-nya aja atau harga book value-nya aja guys, itu cuma 56 guys. Jadi harga brand ini sangat-sangat luar biasa mahal dan cenderung udah nggak masuk akal gitu loh guys ya. Gue gak ngerti kenapa orang-orang mereka mau membeli brand ini di harga yang mahal gitu loh guys ya, terus-menerus membeli di harga yang mahal, padahal sebenarnya secara earning per share-nya juga tahun kemarin itu cuma 12,4 gitu loh guys ya. Dengan dividen itu kita lihat guys ya dividennya. Nah ini loh guys, dividennya itu cuma 3,91 guys. Yieldnya 0,07% gitu loh, kecil banget gitu loh guys ya. 0,07% ini mungkin salah satu dividen paling kecil gitu loh guys ya di bursa gitu loh guys ya. Tapi kenapa orang-orang itu para investor itu mau membeli mereka dengan harga yang sangat mahal ya guys? Itu mungkin karena isu-isu ya guys ya, karena berita-berita yang terus ditebar gitu loh guys ya. Ya gitu, akhirnya harga ini terus terkerek naik, sementara ini jauh di luar value atau valuasinya gitu loh guys ya. Jadi di luar nilai yang sebenarnya gitu loh guys ya. Jadi ini ibaratnya kalau istilah Lo Keng Hong itu ini itu adalah becak yang berada di harga Mercy gitu loh guys ya. Jadi sebenarnya nggak ada nilainya, tapi orang mau beli mahal. Orang yang mau beli mahal ini kenapa? Ya gue gak tahu, mungkin karena mendengar berita-berita terus bahwa Prajogo Pangestu ya orang paling kaya dan segala macem ya. Gue juga kagak ngerti, tapi intinya orang-orang mau beli. Nah ini sekarang bursa sedang melindungi supaya nggak semakin ke atas, tetapi buat mereka yang ada di sini pasti sangat kecewa gitu loh guys ya. Nah kalau menurut gua guys, jadi kita itu harus selalu menganalisa, memperhatikan fundamental dari suatu saham gitu loh guys ya, agar kita tidak terkena saham-saham yang terkena ini guys ya, yang yang masuk full call auction ini gitu loh guys ya. Kalau memang lu pengen ini guys ya, lu masuk ke saham yang secara value-nya guys, secara value-nya seperti ini guys ya, nggak ada value-nya rendah ya, fundamentalnya rendah, keuntungannya kecil ya guys ya, dan lu ternyata masuk ke situ ya, dan harganya naiknya gini, mendingan lu cepet-cepet take profit aja kalau kata gua, daripada lu nanti kena full call auction gitu guys ya. Karena ketika saham itu pergerakan harganya terlalu tinggi dan dia masuk full call auction, maka kemungkinan saham itu pasti akan terkoreksi gitu guys ya. Dan seperti yang sering gua bilang ya, bahwa saham itu dalam jangka pendek digerakkan oleh sentimen, tetapi dalam jangka panjang semuanya akan balik ke fundamental aslinya gitu ya. Jadi kemungkinan brand ini memang sudah mau balik ke fundamental aslinya kayak gitu loh guys ya. Jadi gitu ya guys ya, obrolan kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat ya buat lu ya. Intinya untuk full call auction itu kebijakan yang memang sudah dijalankan, kita tidak bisa memaksa bursa untuk mencabut kebijakan itu, tapi yang kita bisa lakukan adalah menghindari saham-saham yang tidak punya fundamental tetapi naik dengan harga yang signifikan segini gitu loh guys ya. Ketika lu pun sudah terlanjur masuk ke saham-saham yang fundamentalnya jelek tapi harganya naik signifikan, maka
solusinya adalah lu cepet-cepet take profit sebelum dia kena suspensi gitu loh guys ya. Karena ketika sudah kena suspensi maka selanjutnya adalah full call option, itu akan merugikan elu gitu guys ya. Jadi karena seperti itu ya guys ya. Jadi yang kita bisa lakukan adalah melakukan antisipasi dengan cara invest di saham-saham yang berfundamental bagus, atau jika kita secara tidak sengaja gitu guys, atau tidak bukan tidak sengaja ya, atau kalau kita memang mau ngambil resiko masuk ke saham-saham dengan fundamental yang kurang bagus tetapi harganya lagi naik tajam, ya kita memang harus pinter-pinter untuk secepatnya take profit gitu loh guys ya. Oke, mungkin itu aja guys menurut gua yang bisa gua sampaikan. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalam.